Dan akhirnya, Powell memberikan kisi-kisi yang kurang lebih mirip dengan apa yang kita harapkan kemarin, yaitu memberikan kenaikan 25 basis point di bulan Juli, tapi juga membuka keran kemungkinan untuk entah itu hold posisi ataupun suku bunga di bulan September, atau masih juga bisa untuk menaikkan. Lalu kemudian, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Karena sinyal dari Fed sudah jelas, kemudian berikutnya adalah Bank Sentral masih belum selesai. Kita akan hadapi untuk malam ini adalah ECB. Dan bagaimana skenario untuk berikutnya? Kita lihat ulasan berikut ini. Oke, Economic Calendar untuk hari ini kita akan terfokus dari zona Eropa dan juga data Amerika. Tentunya dari Eropa, kita akan menantikan pengumuman ECB terkait dengan kebijakan suku bunga yang diperkirakan akan mengalami kenaikan kembali sebesar 25 basis point. Deposit rate untuk saat ini berada 3,5% dan itu berarti kalau ada kenaikan 25 basis point, kemungkinan akan menjadi 3,75%. Sementara untuk interest rate decision atau suku bunga utama akan menjadi 4,25%. Ini cukup menarik teman-teman, mengingat apa yang sudah terjadi selama ini, termasuk juga kenaikan suku bunga bertubi-tubi dalam 1 tahun terakhir, atau kurang lebih kita catat saja 1,5 tahun terakhir. Ya, kita mendapatkan ECB sebetulnya adalah menaikkan suku bunganya yang relatif belakangan. Artinya di sini ada kecenderungan ECB bisa menyalip apa yang dilakukan oleh BOE. Padahal BOE adalah bank sentral pertama yang melakukan kenaikan di masa endemi COVID. Ya, sekarang kita lihat posisi yang berikutnya adalah apakah ECB akan terus-menerus untuk melanjutkan kenaikan suku bunga tersebut atau tidak. Lalu kemudian di malam hari jangan lupakan data kembali fokus kepada data ekonomi Amerika, di mana kita akan menghadapi durable goods order dan juga GDP Amerika, lalu kemudian data klaim pengangguran mingguan. Dan ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Powell, bahwasannya mereka akan cenderung terfokus dengan laju pertumbuhan ekonomi, apakah melambat atau tidak. Well, belum tentu hanya data ini saja, tapi kita akan melihat secara keseluruhan 2 atau mungkin bahkan sampai ke data 3 mingguan ke depan. Itu artinya non-farm payroll minggu depan semakin dekat untuk menjadikan pemicu apakah Fed bisa mengikis kemungkinan untuk kenaikan terakhirnya atau tidak. Lalu kemudian, ya, initial jobs claim. Saya rasa lagi-lagi pengulangannya adalah angkanya kecenderungannya tidak banyak berubah. 235K, lalu kemudian pernah tertingginya 260K, terendahnya adalah 220-an. Nah, kita akan lihat apakah kali ini dia akan mengalami kenaikan di atas 235 atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan kita akan melihatnya adalah sebagai posisi yang terkuat untuk US dollar. Dan itu berarti skenario akan seperti demikian. Untuk durable goods order ataupun GDP, diharapkan data yang relatif lemah. Artinya aktual harus lebih kecil dari ekspektasi supaya nantinya dolar melemah, emas, forex, dan juga lain-lain bisa mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih tinggi dari ekspektasi, artinya juga bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat, sehingga kemungkinan dolar akan kecenderungan juga menguat. Dan itu berarti berdampak negatif terhadap emas, forex, ataupun pasar saham. Nah, kemudian untuk initial jobless claim, perhatikan saja angka yang tadi saya sebutkan. Apakah kita akan memberikan angka di atas 235K atau bisa di bawah 235K? Kalau ternyata di bawah 235K atau katakanlah di bawah level previous bulan lalu atau minggu lalu di angka 228K, berarti kita akan dapatkan dolar yang kecenderungannya jauh lebih kuat. Ya, kalau data pengangguran relatif berkurang, otomatis dolar akan menguat karena Fed diperkirakan masih tetap layak untuk menaikkan suku bunga. Itu artinya emas mungkin akan terkoreksi, lalu kemudian kalau sebaliknya yang didapatkan, kalau angkanya di atas 230-an atau 235K, maka kita akan dapatkan pelemahan US dollar. Dan saya rasa ini makin memicu kemungkinan untuk menerobos level 1987 yang diperlukan. Lalu kemudian yang harus kita ingat dari minggu ini, ya, setelah selesai nanti malam GDP, berarti kita akan langsung fokus dengan data-data 3 kawasan dari Eropa, yaitu Jerman, CPI, kemudian dari Tokyo, ini adalah CPI juga, dan terakhir dari Amerika adalah PCE. Ya, walaupun demikian, saya rasa pemicunya akan tetap di data Amerika. Jadi kita akan lihat potensi selanjutnya apakah bisa menggerakkan market atau tidak. Oke, kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Fed tadi malam dengan kenaikan 25 basis point sesuai ekspektasi, dan kita sudah lihat pergerakannya adalah emas sempat mengalami penurunan, tapi kemudian berubah setelah Powell memberikan pernyataan. Salah satunya pernyataan terkait dengan ekonomi berkembang pada kecepatan yang moderate atau yang cukup sedang. Kemudian yang kedua adalah secara umum terbuka untuk menaikkan
suku bunga tambahan di periode pertemuan berikutnya. Itu berarti sekitar September, November, atau Desember, 3 pertemuan tersisa di tahun 2023 masih tetap terbuka untuk kenaikan. Itu harusnya hawkish, tapi ada tambahannya. Kalimat tambahan dari Powell adalah terkait dengan juga terbuka untuk jeda kenaikan suku bunga. Ini mengisyaratkan keputusan berikutnya masih tetap bergantung kepada data ekonomi, dan itulah yang ditangkap oleh pasar. Sepertinya Powell cenderung less hawkish atau less agresif. Dan akhirnya emas mengalami rebound, walaupun tadi malam kita belum lihat penembusan di atas 1987, tapi pagi ini setidaknya sudah bercokol di 1981. Kita tinggal tunggu nanti malam apakah ada trigger ataupun pemicu untuk tembus 1985, 1987 atau tidak. Kalau tidak, harap berhati-hati. Lalu kemudian poin utama yang kemarin kita sempat sebutkan adalah sesuai dengan yang kita perkirakan juga. Jadi apa yang terjadi dengan dolar, kenapa dia tertekan turun, itu sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Dalam 2 video terakhir, kita sudah menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Kemudian poin penting dari FOMC Juli, kalau misalkan kita lihat dari pernyataan-pernyataan Powell, sebetulnya ini yang memberikan indikasi bahwasanya kebijakan berikutnya akan menjadi penentu, dan kita akan mendapatkan sekitar 2 NFP lagi di tanggal 4 Agustus dan 1 September, kemudian juga CPI di tanggal 10 Agustus dan 13 September. Lalu kemudian akan mengarah kepada pertemuan bulan September yang ditanggalkan kurang lebih di tanggal 20 September. So, September akan sangat menarik. Apakah lanjut kenaikan atau jeda kenaikan? Beberapa pihak memperkirakan September harusnya hold suku bunga. Itu artinya bisa saja dolar akan kecenderungannya melemah dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, satu catatan penting yang diberikan remarks oleh Powell adalah sangat mungkin bahwa Fed bisa menaikkan suku bunga lanjutan di bulan September, tapi juga mungkin akan menahan. Jadi kalimat inilah yang mencerminkan euforia dari market. Nah, sekarang dengan posisi yang kita sudah hadapi adalah Fed sudah selesai di tanggal 27 Juli tadi malam atau dini hari, maka kita akan berhadapan dengan sisanya 2 central bank dari ECB dan juga BOJ. ECB malam nanti kurang lebih akan bersidang, kemudian juga dilanjutkan BOJ besok pagi. Nah, fokus dengan ECB, kita akan bicara tentang kemungkinan yang terjadi. Lagi-lagi, 96% atau bahkan hampir completely 100% mempertimbangkan atau memperkirakan ECB kemungkinan akan menaikkan 25 basis point. So, itu tidak akan mengecewakan, tidak akan mengejutkan. Market sudah bisa menerima, sudah memperhitungkan harusnya euro akan mengalami kenaikan sebagai respon spontan. Tapi hati-hati, 15 menit atau 20 menit berikutnya, semua akan terfokus kepada pernyataan Christine Lagarde. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi tadi malam saat FOMC. Walaupun FOMC sudah memutuskan kenaikan suku bunga yang harusnya dolar menguat, tapi langsung berbalik turun setelah pernyataan Powell. So, yang harus diperhatikan pernyataan Lagarde. Apakah relatif hawkish atau relatif less hawkish atau kurang agresif? Hawkish dinyatakan dengan kemungkinan bahwa ECB masih tetap mendukung kenaikan suku bunga, dan dinyatakan bahwa inflasi yang masih terlalu tinggi dengan alasan tersebut. Dan mereka tidak akan memberikan isyarat bahwa mereka akan jeda. Jadi itu akan sangat-sangat hawkish bagi pasar. Dan of course, euro harus menguat dibandingkan dolar, apalagi kemarin Powell memberikan kisi-kisi bahwa mereka bisa saja hold suku bunga di bulan September. Nah, sementara pernyataan less hawkish itu akan menuju kepada pernyataan kurang lebih kebijakan bergantung pada ekonomi. Dan berhubung data ekonomi yang berikutnya adalah inflasi zona Eropa akan dirilis di kurang lebih hari Jumat, maka mungkin saja setelah keputusan dari ECB barulah akan terlihat perubahan yang sangat jelas. Apakah mereka akan hold suku bunga di bulan September atau tetap melanjutkan kenaikan suku bunga? Jadi kalau misalkan pernyataan less hawkish seperti ini, dolar rasa-rasanya akan berbalik menguat terhadap euro, dan itu berarti buy on rumor sell effect berlaku untuk euro. Nah, perkiraan respon kebijakan Bank Sentral, ya ini tertuju kepada pernyataan dari Christine Lagarde, maka potensi bearish akan terjadi seperti demikian. Kalau memang ternyata ECB mempertimbangkan untuk menahan suku bunga di bulan September, dengan pernyataan seperti itu euro akan tertekan turun. Tapi kalau ternyata dia tetap terbuka untuk kenaikan bulan September, well, kita akan mengharapkan euro akan mulai penguatan. Tapi hati-hati, pelajaran dari apa yang disampaikan Powell tadi malam, kalaupun misalkan Lagarde mengatakan tetap terbuka untuk kenaikan September, tapi juga terbuka untuk
di hold ataupun pertahanan di suku bunga di bulan September, maka euro kemungkinan hanya turun terbatas dan akhirnya euro akan kembali naik. Kita tunggu saja. Ya, jadi perhatian tertuju kepada bank sentral dan itu belum selesai. Tapi apakah apa yang diputuskan dari ECB nanti malam akan berpengaruh banyak untuk emas? Mungkin saja, tapi kemungkinan hal tersebut bisa diminimalisir dan fokus market adalah kecenderungannya kepada data Amerika. Data yang lemah, itu yang harus digarisbawahi. Data yang lemah akan mendukung penguatan ataupun kenaikan di pasar komoditi emas.